Nah, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai plot, tepatnya di bagian QQ-plot. Bagian QQ-plot ini adalah uji kenormalan data yang tergolong sering digunakan, yang dimana data-datanya harus mengikuti linear atau tidak linearnya. Jika tidak mengikuti dari garis linear, maka data tersebut tidak normal. Sedangkan jika mengikuti, data tersebut akan dikatakan dengan normal. Lalu kita akan memasukkan AY, yang dimana AY adalah data yang telah diurutkan. Rumus dari pengurutan data tersebut adalah kita blok terlebih dahulu bagian frekuensinya, lalu kita sort and filter, kita sort small to large. Nah, setelah itu kita copy dan kita pastekan di bagian AY. Nah, setelah kita mendapatkan data yang telah tersusun, kita lanjut ke bagian peluang, yang dimana rumus dari peluang adalah I dikurang 0,5 dibagi dengan jumlah banyak data, yakni 8. Kita buat terlebih dahulu, sama dengan buka kurung I, yakni bagian 1, dikurang dengan 0,5. Ini tidak memakai koma, melainkan memakai titik. Tutup kurung, lalu dibagi dengan banyak data, atau 8. Sama dengan, nah ini kita tarik saja sampai ke bawah. Kita sudah mendapatkan bagian peluang. Setelah mendapatkan peluang, kita akan memakai rumus norm SINV yang ini. Lalu kita klik bagian peluangnya, peluang yang pertama, enter. Kita sudah mendapatkan peluang, maksud saya z-score, atau z-score itu dikenal sebagai X di dalam scatter plot nanti, atau di bagian QQ plot. Kita akan menarik garisnya supaya otomatis. Nah, kita sudah mendapatkan X dan juga Y. Sekarang kita sudah bisa menjumlah, maksud saya membuat bagian dari QQ plotnya. Caranya ialah ke insert, kita pilih yang bagian insert scatter or bubble chart. Nah, kita pilih yang bagian scatter. Sebentar, kita klik yang tempat kosong terlebih dahulu. Nah, kita select data, kita add, kita buat namanya. Kalau di sini saya akan membuat namanya QQ plot. Nah, untuk bagian X-nya kita akan memasukkan data dari sebentar, kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, kita select data lagi. Kita add series name-nya tadi QQ plot. Nah, berikutnya kita akan mengambil sumbu X, lalu kita mengambil sumbu Y, yakni bagian A. Klik enter, ketik enter atau klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan titik-titik dari datanya. Untuk melihat linear atau tidaknya, kita hanya perlu menambahkan trend line yang bagian
linear. Kita ubah dulu warna dari gambarnya, maksud saya linearnya. Kita perjelas. Nah, jika seperti ini, maka kenormalan datanya hampir mendekati normal. Yang bagian tidak normalnya adalah bagian yang ini dan yang bagian ini. Sedangkan yang lainnya dapat dikatakan dengan normal. Oh iya, saya akan menjelaskan mengenai scatter plot. Scatter plot itu adalah proses pembentukan data yang berupa bisa titik-titik, garis, ataupun bentuk lainnya. Dan scatter plot bisa terbagi atau dibagi menjadi beberapa jenis. Itu bisa saja berbentuk dengan diagram batang seperti histogram, lalu bisa menjadi density, ataupun bisa menjadi QQ plot. Dan juga box plot juga termasuk sebagai salah satu dari bagian scatter plot. Jadi scatter plot itu intinya adalah data yang sudah dibentuk berupa seperti diagram ataupun yang lainnya. Sedangkan di bagian basic plot itu adalah proses dalam pengambilan dan pengolahan datanya, yakni di bagian distribusi seperti distribusi skewness ataupun kurtosis. Beginilah penjelasan akhir dari penjelasan saya. Saya akan melakukan penjelasan ulang lewat aplikasi yang lain, cara pembuatan yang lebih simpel. Nama aplikasinya adalah sebentar. Nama aplikasi yang akan saya gunakan adalah JASP, atau aplikasi yang telah disarankan oleh Bang Fadli. Di JASP akan saya jelaskan cara pembuatan yang lebih mudah atau lebih simpel dibandingkan dengan Excel yang lebih rumit. Di bagian JASP juga bisa langsung otomatis menjumlahkan di bagian entah itu peluang, jumlah banyak data, ataupun yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata ataupun susah dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih.